Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada orang bertanya kepada saya, tolong dibuatkan jawaban, ada ucapan Yusuf Mansur gitu, mengatakan Bismillah itu bukan doa tapi adab. Saya menjawab ringkas, kalau tanya agama kepada Yusuf Mansur, karena mabda'nya itu sudah salah, jadi apa yang dibicarakannya pasti salah. Coba tanya masalah-masalah hukum kepada dia, pasti jawabnya akan ngawur. Pasti ngawur. Kita lihat di televisi beberapa tahun lalu tuh soal apa itu. Ngawur jawabannya. Karena dia tidak menjawab itu hanya pakai akal, tidak pakai dalil. Kalau pakai dalil ya bisa ketemu gitu. Nah di mata Yusuf Mansur ya yang benar itu kalau ada duitnya. Ini ujung-ujung ada duit nggak? Doa itu yang ada duit itu doa yang benar. Tapi kalau doa nggak ada duit, nah, itu udah nggak doa itu gitu. Ya Allah ya duit, ya Allah ya duit. Ya, kalau Bismillahirrahmanirrahim kan nggak ada nyebut duit, maka dianggap salah gitu. Jadi orang yang bertanya masalah agama ke Yusuf Mansur ya pasti jawabannya jawaban yang dalam tanda kutip nih dolum mudil gitu. Sesat dan menyesatkan karena mabda dia tuh mabda yang salah gitu. Ini bukan karena kita apa-apa, ini kalau jawaban itu akan benar kalau rujukannya sama. Kalau terjadi perbedaan cara titik pandang paling. Tapi kalau rujukan nggak sama ya satu ke timur satu ke barat gimana mau bertemu gitu. Itu yang kita lihat gitu. Jadi kalau berikut ini akan kita lihat bagaimana pendapat para ulama, para seperti Ibnu Katsir, Syekh As-Sabuni, dan ulama-ulama yang diakui kitab-kitab tafsirnya di dunia Islam gitu. Kali ini kita akan bahas ini tentang doa dan kedudukan Bismillah. So, Mansur dalam beberapa videonya mengatakan Bismillah itu bukan doa. Gitu. Ibu, apa iya ibu-ibu ke pasar, ibu ngomong sama Allah, saya mau ke pasar nih Allah. Enggak, jalan-jalan aja. Paling top Bismillah, itu Bismillah bukan doa bos, adab, bukan doa itu. Abis tos-tosan nih jeder gitu, minta sama Allah, ya Allah saya pengen buktiin Yusuf Mansur nih. Katanya makan di restoran mananya nggak bayar Bismillah. Bagaimana nggak akan disebut doa gitu? Ibnu Umar itu kalau terjadi apa-apa dalam setiap hari dalam hidupnya dia mengatakan mungkin saya tidak membaca tadi itu. Ada ungkapan dalam hadis itu yang berbunyi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jadi itu doa gitu. Gimana tidak disebut doa? Ini kalau kita merujuk kepada rujukan yang benar. Itu doa. Ya, itu doa. Tapi kalau rujukannya rujukan akal aja, oh itu bisa doa, bisa nggak doa, bisa adab, bisa apalah. Jadi Bismillah itu jelas untuk memulai segala sesuatu kita menganggapnya itu sebuah doa gitu. Nggak perlu kita bilang ya Allah ini doa mau beli ikan ke pasar ya, nggak perlu. Ya Allah ini aku mau masuk pasar ya, Allah tuh tahu gitu. Jadi dengan Bismillah kita menyerahkan diri kita, meminta perlindungan kepada Allah. Jadi Bismillah itu meminta perlindungan. Aku memohon pertolonganmu ya Allah atau perlindungan kepadamu ya Allah. Bismillah. Dengan namamu ya Allah aku memohon pertolongan. Itu sebenarnya maksudnya kata ahli tafsir. Apa yang kita minta pertolongan? Al-aun. Perlindungan. Karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia Maha Rahman dan Maha Rahim. Maha pengasih dan maha penyayang. Kasihnya tidak berbatas. Jadi hal-hal seperti ini bisa kita lihat lagi kalau lupa gimana gitu. Ketika kita lupa, kan ada lagi hadisnya. Kalau kita lupa misalnya ketika makan, orang lupa membaca doa makan, udah selesai baru ingat, lah tadi nggak baca doa. Maka cukup dengan baca Bismillah gitu. Bismillahirrahmanirrahim min awalihi ila akhirih. Ketika orang melakukan pekerjaan penting gitu,
dia lupa, ya cukup baca bismillah. Jadi tidak perlu kita bahas ini secara, oh ini enggak doa, ini hanya adab. Itu enggak ada. Karena itu di dalam Al-Fatihah itu dari dulu terjadi perbedaan daripada ulama, hal huwa, ya kan, hal hiya ayatun min ayatil Fatihah amla. Itu dari dulu itu. Kemudian apakah dia dibaca jahar atau sir. Nah, jadi betapa pentingnya peran bismillah ini, karena itu di setiap awal surat di dalam Al-Quran itu dibaca, ditulis dan dibaca bismillah, kecuali surat At-Taubah gitu. Jadi para pemirsa, kita lihat di sini, begitu kita membaca bismillah itu sebetulnya kita talabul aun, meminta pertolongan. Nah, kalau minta pertolongan itu adalah doa gitu. Supaya kita ini aman, kalau kita keluar rumah kita aman keluar rumah, juga aman lagi ketika balik ke rumah gitu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini membuat kita semakin dekat dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja ucapan-ucapan bismillah ini hanya untuk perbuatan-perbuatan baik. Nggak ada orang misalnya nih, dia mau mencuri, kita curilah bismillahirrahmanirrahim, nggak ada itu. Dia mau maling misalnya nih, nah baca bismillah, ya Allah saya maling, nggak ada begitu. Ini kita mulai dengan amalan-amalan yang khair, yang baik gitu. Jadi kita tempatkan Islam itu dimulai dari amalan-amalan baik. Semua amalan dinilai dalam Islam itu dipersepsikan dengan pekerjaan baik. Ketika terjadi penyimpangan, itu menjadi tidak baik. Maka setiap amalan baik itu dimulai dengan bismillah. Mudah-mudahan hal ini juga bermanfaat buat kita. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.